Um, Cara bacanya ista'id iqra bidu'a. Aduh, Ustaz, gimana? Ista'id itu siap-siap. Oke, tapi Ista'id iqra. doanya Enggak doa. Rabbi Sodri Sodri apa gimana? Iya, doanya Al-Fatihah. kita doanya kita baca bersama-sama. Urutannya yang pertama suratul Fatihah, yang kedua Rabbi zidni ilman, doa belajar. Iya. Terus yang ketiga baru Rabbi syrahli sodri, doa untuk kemudahan belajar. Iya. Kita ambil minum Baik, lebih sama. Ustaz. Iya, ayah lagi Zoom. Kakak ambil minum dulu. Ya. Ya udah adik jalan sendiri ambil ke kamar G. Adik didekatin ininya. Ah. Oke, sama-sama yuk kita mulai. Ibu Ade pimpin baca doa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari malam ini, kita awali dengan berdoa. Mari kita mulai. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dari awal kita bangun untuk subuh sampai saat ini mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungannya kepada kita. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terus kita juga turut bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang paling peduli sama kita sampai akhir hayatnya. Beliau tetap cinta kepada kita. Oleh sebab itu, dengan sering bersolawat kita kepada Nabi dan mengerjakan sunnah-sunnahnya, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua yang hadir, kita patut bersemangat terus-menerus. Karena saya lihat sudah hampir 3/4 di grup tahfiz. Di grup tahfiz sudah setoran semuanya. Alhamdulillah. Saya sangat berterima kasih semangatnya Mas Karyadi, Ibu Dafna, terus Bapak Fardal, Ibu Afida, Mas Mastur, apalagi Pak Ahmad Munir, terus dan ibu-ibu yang lain. Memang tahfiz ini sangat berat sekali. Artinya kita harus memiliki 2M. Apa itu 2M, Pak Parda? Apa itu 2M, Pak Mastur? Apa? Mau dan mampu. Artinya artinya tahfiz ini tidak sembarangan. Harus diprogramkan. Benar-benar harus diniatkan. Karena tidak untuk main-main.
Nah, 2M ini yang akan membuat kita menjadi lebih semangat lagi dalam hafalan. Kalau mau, sudah pasti sampai ke tahap ini, semua pesertanya mau. Nah, tapi kita lihat tuh, pesertanya hampir 150, mau hampir 200 di grup tahfiz sebelumnya. Mereka hanya mau. Artinya yang pinter banyak, yang kerjanya bagus banyak, hanya mau. Tapi dalam keadaan kemampuan, nah dia belum mampu tuh. Artinya mampunya belum mampu meluangkan waktu, belum mampu dengan niatnya, belum mampu secara manajemennya, belum mampu secara ketekunannya. Tapi di grup ini insya Allah 2M ini sudah bisa melekat. Ibu Dafna mampu. Nah, Ibu Afida mampu. Kita lihat tuh, Mas Pardal usianya baru 20 tahun mampu. Pak Ahmad Munir 19 tahun mampu. Artinya kita masuk mampu semuanya, jangan sampai nggak ada yang mampu. Terus kita harus punya PD. PD itu peduli peduli diri. Kenapa kita harus punya PD, peduli diri? Karena kita ini tidak ada yang bisa menjamin hidup kita untuk ketenangan di alam kubur dan di yaumil hisab. Nah, oleh sebab itu PD ini, peduli diri ini, kitalah sendiri yang peduli sama diri kita. Nah, kalau kita lihat, kalau kita bekerja saat ini, siapa yang mau peduli sama hidup kita? Tentu kita sendiri yang harus peduli. Nah, pedulinya dengan cara apa? Baca Quran, hafiz Quran, pahami makna-makna Quran. Jadi kalau mau menjadi hafiz atau enggak penghafal Quran, maka kita hatinya harus berdekatan sama Quran, berdampingan sama Quran. Jangan hanya sekedar baca Quran terus tinggal. Nah, kita hatinya berdampingan Al-Quran. Artinya apa yang disuruh Quran, kita ikuti. Itu kita sudah cinta sama Quran. Kalau kita sudah cinta sama Quran, tentu kita akan hidupnya menjadi lebih tertata, lebih mudah. Kalau kuburnya mau terang, baca Quran. Kalau kuburannya sempit, sedekah. Kalau mau kuburnya nyaman, baca Quran. Tiap hari baca Quran. Nah, caranya bagaimana mengaplikasikan setiap hari, baik itu di waktu luang. Karena dua nikmat ini sering kita lalai, kata Rasulullah. Yaitu nikmat sehat sama nikmat waktu luang. Coba lihat, para pekerja-pekerja istirahatnya hampir 1 jam. Dari jam 12 sampai jam 1. Nah, bahkan 1 jam itu tidak digunakan untuk baca Quran. Mudah-mudahan dimulai dari Hafiz ini, semangat baca Qurannya, jangan sampai kita tidak meluangkan waktu membaca Quran. Pak Karyadi, semangat terus ya. Semangat, ya. Semangat terus. Nih, koreksian untuk tadi yang setoran, itu hampir kesalahannya, kesalahannya tuh hampir semuanya di matobi'i. Matobi'i itu innama tu adu nalasodiq. Nah, itu akan ada matobi'i ada berapa. Nah, itu diperhatikan. Pelan-pelan saja. Nah, kalau sudah tahu matobi'inya, nanti baru dibaca yang lancar. Tidak perlu buru-buru, misalnya hafalnya 3 ayat, hafalnya 4 ayat terlebih dahulu, nanti 2 ayatnya bisa menyusul. Yang penting setiap hari harus ada progres, jangan sampai tidak ada progres. Oke, sekarang buka Al-Quran semuanya. Mulai lagi kita di ayat 7. Mulai ayat 7 kita sama-sama perbaiki bacaannya.
Udah dibuka semuanya. Yang sedang haid bisa buka Quran digital ya. Oke, itu was sama itu ada alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah itu alif lamnya tidak dianggap. Kita kemarin sudah belajar. Was sama idzatil hubuk. Nah, hubuknya itu ada hamas di situ. Nah, karena kafnya kan termasuk sukun. Jadi kita harus ada hamasnya tipis. Hamas itu artinya tipis. Hurufnya ada dua. Huruf tak sukun sama kaf sukun. Nah, karena di akhir kalimat kafnya maka disukunkan. Cara bacanya was sama idzatil hubuk. Nah, ada was sama idzatil hubuk. Nah, terus makhraj za sama zai itu diperhatikan. Kalau di ayat 7 ini ada za tipis dia. Was sama idzatil hubuk. Nah, begitu ya cara bacanya ya. Apa mau dicoba? Siapa yang mau mencoba? Wassama'i dzatil hubuk. Nah, itu bagus tuh tepat tuh. Pak Mariono coba ayat 7. Harus dapat hamasnya, za-nya juga tipis, sama mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil tuh yang panjang itu tuh, yang ada bendera seperti pedang. Setelah itu ada hamzah. Nah, itu wasama idzatil hubuk. Coba Pak Mariono. Wassama'i dzatil hubuk. Nah, hubuk ada tarik sedikit. Hubuk. Nah, Wassama'i dzatil hubuk. nah, bukan kolkolah. Kalau kolkolah wasama idzatil hubuk. Hubuk. Nah, itu kolkolah. Tapi kalau hamas tidak tebal dia, tipis. Wasama idzatil hubuk. Begitu. Hubuk. Ya. Ibu Bunda Naifa begitu, bagus. Coba dites sekali lagi Pak Mariono. Wassama'i dzatil hubuk. Nah, masih dapat tuh, tipis. Pak Mastur, coba Pak Mastur. Hamasnya dapetin. Oh, belum di itu tuh suaranya, Pak Mastur suaranya belum dipencet tuh. Tak dengar aku suaranya. Ya. Ya, ada Pak Ustadz ya. Ya, ada suaranya. Wassama'i dzatil hubuk. Nah, itu dapat suaranya dikit tuh. Nah, sekarang ayat 8. Fokus semuanya, lihat ayat 8. Inna, nah itu alif lam, bukan alif lam. Nun bertasdid itu diperhatikan. Tadi ada Ibu Muhaita, terus ada Pak Haryadi. Nah, itu diperhatikan. Innakum lafi qaulim mukhtalif gitu. Nah, fa-nya harus ini ya, mukhtalif. Manyun. Mukhtalif. Ada angin yang keluar di antara gigi-gigi itu. Nah, jangan mukhtalif. Bukan ketutup ya, bukan ketutup. Mukhtalif. Bukan mukhtalif. Bukan mukhtalif. Kalau ketutup pakai huruf P ya. Tapi kalau fa itu dia giginya manyun, ada angin yang keluar. Mukhtalif. Ya. Coba Ibu Ratna ayat 8. Nun bertasdidnya didapetin, ditahan 2 harakat karena dia tasdid jadi innakum. Ayo. Innakum lafi. Iya.
Na-nya nggak panjang. Jadi yang panjang di tekanannya. Innakum. Innakum. Innakum lafi alif. Ya, ingat ya. Nah, tadi ada yang setoran. Ini nanya itu kan nggak ini nih di ayat kelima innama. Nah, nanya kan nggak mad, nggak panjang. Jadi langsung innama. Nah, kalau misalkan ada nun bertasdid, kecuali nunnya mat. Misalnya habis nun bertasdid matobi'i, baru inna. Tapi kalau nggak mat, inna langsung. Ingat ditahan ya 2 harkat ya. Coba Pak Ahmad Munir yang ayat 8. Innakum lafi qaulim mukhtalif. Nah, bagus. Sekarang ayat 9. Ini ada hamas lagi. Yuk fakuan. Yuk ya itu bukan mad. Karena di atas waw ada hamzah. Jadi harus digentak bacanya. Tapi tidak ke huruf ain. Bukan yuk, tapi yuk. Yuk fakuan. Seperti kalau di Indonesia seperti logat orang Melayu, tak mau aku tak mau makan, tak gitu. Nah, tapi kalau di bacaannya yuk faku anhuman ufik, yuk faku anhuman ufik. Ayo Ibu Dafna. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk faku'an human ufik. Hamasnya coba, hamasnya dapetin. Yuk faku'an human ufik. Ufik. Jadi nafasnya ditahan baru dikeluarkan. Yuk fakuman, yuk faku'an human ufik. Kalau kolkolah kan langsung yuk faku'an human ufik kok. Itu kolkolah. Tapi kalau hamas dia ditahan pelan-pelan. Yuk faku'an human ufik. Tahan dulu baru dikeluarin. Human ufik. Mas Karyadi, coba di ayat 9 ini itunya ufiknya harus dapat hamasnya. Yufaku anhuman ufik. Disambung, kafnya disambung ke ainnya langsung. Yuk faku an. Jadi jangan yuk faku itu matobi. Itu kan nggak ada matobi. Yufaku anhuman ufik. Oke, boleh sistemnya berhenti sedikit. Yuk faku anhuman ufik. Itu enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ada matnya ya di kafnya ya. Assalamualaikum Pak Yanuar Budi Harto. Keluar ya. Mana? Oke, Ibu Muhaita coba ayat 8. Assalamualaikum Pak Badruzzaman. Ibu Muhaita. Oke, terdengar suara saya Ibu Muhaita? Innakum lafi qaulim mukhtalif. Yufaku anhuman ufik. Pak Badruzzaman dibuka surah Az-Zariyat. Kita sudah mulai hafalan surah Az-Zariyat. Juz 26 yang paling terakhir. Qaulim mukhtalif. Yufaku anhuman ufik. Oke. Sudah bisa ya. Sekarang ayat 10. Ayat 10.
Kutilal Oke, coba di mute lagi, suaranya di mute lagi. Suaranya di mute lagi. Sekarang ayat 10. Kutilal, itu ada lam sukun ya, lam sukun. Rasul. Ko. Ustimal khalasun. Halo. Ya. Sekarang ayat 10 ya. Ayat 10. Ayat 10. Nah, kutilal khoknya diperhatikan, jangan sampai lepas. Kutilal khorrosun, khorro. Nah, itu ahkamur ro. Ro-nya tuh tebal. Kutilal khorrosun. Nah, ro. Jangan horra, bukan horra, tapi khorrosun. Khorrosun. Coba Ibu Desiska. Ibu Desiska dengar suara enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kutilal khorrasun. Matobi'inya, ro-nya matobi'i. Kutilal khorrasun. Kutilal khorrasun. Oke. Pak Yanuar mana? Saya belum dengar suara Pak Yanuar. Coba Pak Yanuar ayat 8, Pak Yanuar. Sudah terdengar Pak Yanuar? Kedengaran, Ustaz? Iya, kedengaran. Ayo, Pak Yanuar. Alif. Ya, sekarang ayat 11. Ayat 11. Ayo, suaranya di mute lagi. Suara di mute lagi di ayat 11. Alladzina hum, ya. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Nah, kalau bacaan ikhfa itu harus ada tekanan sedikit. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Tapi jangan sampai ada seperti mad. Ghamratin sahun. Coba dimurojahkan. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Oke, itu udah mulai bisa tuh. Sekarang ayat 12. Sinnya harus sesuai sin. Yes, senyum ya. Yes, gini. Yes, aluna. Yes, aluna ayya. Jangan seperti ain. Yes, aluna ayya. Jangan ayya. Yes, aluna ayya na yaumuddin. Sekarang ayat 13. Ayat 13. Yaumahum alan. Ingat, itu nun bertasdid.
Tapi sebelum nun bertasdid ada alif lam samsiah. Nah, alif lam samsiah itu tidak dianggap. Jangan sampai di grup tahfiz ini kita seperti alif lam samsiah. Hanya ada nama, tapi nggak pernah hadir, terus nggak pernah setoran, nggak ada informasi, nggak dianggap. Jangan sampai ada alif lam samsiah di antara kita. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Ya, paknya manyun ya. Paknya manyun. Ada angin. Hum alan nari Oke. Sekarang ayat 14. Ayat 14-nya. Jika ada yang masih mau latihan, nanti dicoba ya, bareng-bareng dicoba. Semuanya dengar. Sekarang ayat 14. Zu tipis. Za. Zuku. Jangan seperti kaf ya. Kalau kaf, zuku. Zuku. Nah, yang membedakan huruf kaf sama huruf qaf itu ada di penekanannya. Kalau kaf, dia lebih lebar mulutnya. Yuku, kuku, monyong. Yuku, itu huruf kaf. Tapi kalau qaf, ini kan qaf. Yuku, yuku. Nah, ditekan. Mulutnya nggak terlalu monyong. Zuku, fit. Nah, itu ada hamas. Zuku, fit. Fit nakum. Fit. Ada tipis. Ada. Kalau tadi kan di ayat 6, di ayat 7 sama ayat 9 itu dia hamasnya kaf. Ufik. Kalau ini sekarang tak berdesis dia. Zuku fit nakum. Tapi fit natakum. Tapi jangan sampai nyembur ya, jangan sampai nyembur. Fit natakum hadzal ladzi kuntum bihi ta'jilun. Sinnya juga sin tas ta'jilun. Jangan sampai jangan sampai sok. Nah, tas Pak Mariono diperhatikan lagi sinnya, tas senyum. Tas ta'jilun. Tas. Jangan tas. Kalau tas sin besar. Nah, coba Pak Mariono. Sekali lagi. Tas ta'jilun. Nah, kalau mau menggoda istri, tas. Senyum pakai huruf sin. Senyum. Jangan seperti huruf shin, monyong itu ntar nggak mau ditegur sama kita. Tas sa. Maka kalau panggilan yang bagus untuk lawan jenis pakai sin, sayang, karena senyum. Kalau pakai huruf shin besar, soyong. Nah, itu nggak mau nanti. Ya. Sekarang ya. Sekarang ayat 15. Inna. Nun bertasdid lagi, huna sadada. Dengung. Inna. Artinya apa itu? Nunnya keluar dari hidung. Innal. Itu nafasnya lewat hidung kan? Innal muttaqina fi jannatin. Nanya panjang ya, itu ada fathah tegak lurus. Jannatin wa uyun. Nah, idgham bi gunahnya. Jannatin wa uyun.
Oke, sekarang ayat 16. Ayat 16 sampai wakof ya, sampai wakof kola. Nah, akhidi kho ya, kho-nya jangan sampai ada suara melebihi, ngorok-ngorok. Kalau ngorok itu udah di luar, jadi harus tipis dikit. Akhidi nama atahum rabbuhum. Berhenti. Innahum kanu qalqalah qabla dzalika muhsinin. Nah, mata ritli sukunnya ya. Coba yang ayat 16 ini mau kita dengarkan. Mama Agam, coba Mama Agam ayat 16-nya. Di wakaf ya, jangan disambung. Atahum rabbuhum. Akhirina atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Muh pakai hak ya. Muhsinin. Ayo Umi Faza Dewi Maslama coba di ayat 16. Ibu Dewi. Pak Mastur, coba Pak Mastur. Ayat 16 Pak Mastur. Ahidi nama atahum rabbuhum. Mad badalnya atahum, mad badalnya. Ahidi nama atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kolkolahnya diperhatikan. Qoba. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sudah bagus. Coba Pak Pardal. Ayat 16. Akhirina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Oke, Ibu Ratna. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Oke, Ibu Ratna, coba Ibu Ratna. Akhirina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Pak Karyadi. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Oke, itu putus-putus bacanya enggak apa-apa, yang penting sesuai ya. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Oke, sekarang yang 17. Perhatikan semua yang 17. Kanu qalilam. Nah, qafnya ya. Kanu qalilam minal laili ma ya'un. Ya, jangan diperhatikan. Kita harus bisa bedakan huruf H, huruf kho, huruf H. Kita bisa bedakan sama 3 tuh. H, kho, sama H. Nah, itu di ayat 17 itu iya.
yahja'un. Lebih nafasnya lebih lebar lagi. Ya. Bukan Ya. yahja'un, Ya. bukan yahja'un, bukan yahja'un, tapi Ya. yahja'un. Ya. Ja'un. Ya. Ya. Ja'un. Ya. Nah, Ya. oke, sekarang ayat 18. Wabil wabil asharihum yastaghfirun. Ini Kak Oke. Ini Ibu, ini Kak Iklima direkam kan ya, Kak Iklima ya? Iya Ustaz, direkam kok. Ya, nanti teman-teman bisa cek ya rekamannya ya, nanti dikirim link rekamannya sama Ustadz ini sama admin kita yang sering balas-balas chat itu namanya Kak Iklima, itu admin untuk grup tahfiz. Nah, beliau ini yang bantu-bantu kita juga buat ngasih informasi, kasih semangat, dan nanti rekamannya dikirim sama Kak Iklima. Sekarang ayat 19. Nah itu ada majais. Majais itu benderanya lebih tipis seperti cabai merah keriting. Wafi amwa. Nah, setelah bendera itu ada huruf alif. Itu majais. Majais mungfasil. Itu panjangnya 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5 harkat. Tapi kalau misalkan tidak terlalu kuat, yang penting harus melebihi daripada matobi'i. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Nah, kalau hak lisa itu mat wajib ya. Mat wajib itu panjang itu sampai 6 harkat tuh. Nah, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Itu ayat 19. Ayo ayat 19 saya mau dengar nih supaya kita lebih paham lagi. Pak Ahmad Munir. Yang lain di silent dulu, Pak Munir mau baca. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Nah, ini ayat 19 jadi batu sandungan kita juga nih nanti nih ayat 19 karena selain dia ada 2 mat panjang, hurufnya juga memang ada penekanan, artinya banyak yang ditekan di situ. Wa fi amwalihim haqqul. Nah, itu hakulis. Nah, itu lumayan menghabiskan nafas. Jadi untuk ayat 19 benar-benar disimak pelan-pelan, dipahami dulu supaya dia tidak bikin grogi pada saat kita hafalan. Nah, terus ayat 20. Kita mau tembusin nih sampai ayat 25 ya, supaya kita bisa paham nanti. Wafil ar, tebal tuh. Nah, jangan wafil ar, bukan wafil ar atau wafil ar. Nah, nggak seperti itu. Tapi tebal dia. Wafil ar. Seperti bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan ar. Wafil ardi ya alif terus ada fathah tegak itu namanya mad badal, panjang juga dia 2 harkat. Wafil ardi ayatul lil mukinin. Wafil ayatul lil mukinin. Wafil ardi ayatul Di kamar masih ada. Sekarang ayat 21. Wa fi anfusikum. Angnya ditahan ya.
karena dia ikhfa. Wa fi anfusikum. anfusikum. NG. Enggak main. Ayo lagi ini. Tante Jude. Duduk aja ya, nggak boleh dikeluarin ya. Duduk. Anfusikum afala Wafi Oke, Ibu Ade coba. Ibu Ade ayat 19-nya. Fi anfusikum afala tubsirun. Ya, Ibu Ade. Yang lain silent dulu. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Nah, lumayan kan panjang. Ibu Afidah. Kok setengah-setengah mukanya nih Ibu Afidah. Ayo ayat 19 Bu Afidah. Walihim Oke, Pak Yanuar. Ayat 19. Alhamdulillah. Pak Yanuar, yang lain dengarkan dulu. Yang lain didengarkan dulu. Ayat 19, ayo. Fi amwalihim Berlanjut Ayo. dulu ya. Mama Agam di silent dulu, Mama Agam. Ayo Pak Yanuar. Oke. Susah Ustaz. fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Oke, udah bagus. Mas Karyadi. Ayat 19. wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Oke, listnya ditekan ya karena sinnya bertasdid. Lisaili wal mahrum. Oke, sambung ili wal mahrum. Jangan ili wal mahrum, tapi lisa ili wal mahrum. Lisaili wal mahrum. Ayo, Ibu Desiska. Ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Oke, itu Hamzah ya, jangan mengarah ke huruf ain. Ulang, hakul. Coba dari hakul. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Oke. Nah, sekarang ayat 21. Ayat 22. Wa fis sama irizqukum. Iris, nah itu ada qaf, ada kaf berdampingan itu. Jangan sampai kita enggak tahu perbedaannya. Wa fis sama irizqukum wa ma tu'adun. Rizqukum. Ayo, Pak Pardal. Ayat tadi yang barusan nih, ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya, sudah bagus tuh. Luar biasa. Ibu Rifna Niso, Ibu Rifna, ayo ayat barusan tuh 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wah, udah bagus nih. Sekarang bacanya udah mulai lancar nih. Nggak boleh berantem dong. Kakak sama Ara boleh main tapi nggak boleh berantem. Nah, sekarang ayat 23. Fawarabbis sama Rob.
Fawarabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqun. Nah, itu to tangti to tantiqun. Nah, kalau yang kesulitan nafasnya bisa berhenti di huruf wal ard. Fawarabbis samai wal ard wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Begitu ya. Kalau yang kesulitan nafasnya bisa berhenti di huruf wal ard. Nah. Ini kan ada huruf H ya. Ada huruf H. Innahu. Nah, hu. Nah, itu hukumnya mad sila qasirah. Nah, mad sila qasirah itu ha domir. Hukum ha domir mad sila qasirah. Panjangnya boleh 3, boleh 4, atau boleh juga 2. Innahu. Nah, itu kan domanya terbalik kan? Nah, domanya terbalik itu dipanjangin ya. Jangan innahu lahaqqu, tapi innahu. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang ayat 24. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin. Nah, itu ada hukum nih. Nah, diperhatikan. Sebelum ya sukun kan ada dot berbaris fathah ya. Doi. Nah, itu hukumnya apa? Ada yang tahu nggak? Lin. Mad apa? Lin. Ya. Lail. Nah, kalau di hukum tajwidnya itu madlin, pakai n, madlin. Tapi kalau kita orang bahasa Indonesia pada saat belajar bisa disebut mad lain. Nah, mad itu kan artinya panjang. Lin atau lain itu lembut. Nah, lemah lembut. Mad lain lemah lembut. Artinya panjang yang dilemah lembutkan. Artinya panjang yang dilemah lembutkan. Jangan hanya lemah, tapi harus lembut. Kakak, orang lagi zoom ya. Sini ambil. Sini ambil. Kakak. Nah, itu sebelum ya sukun berbaris fathah. Bacanya seperti ini. Haditsu doi. Ya, itu ditahan ya 2 harakat ya. Doi fi Ibrahim. Hal ataka haditsu doi fi Ibrahim. Nah, itu qalqalah sugro. Ada bak sukun. Jadi jangan langsung disambung. Haditsu doi fi Ibrahim. Jadi harus ditahan dulu. Haditsu doi fi Ibrahimal mukramin. Madlin sudah mengerti ya cara penggunaannya. Ibu Maya coba di ayat 24. Nah, yang lain di silent dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin. Kaiklima, coba Kaiklima ayat 24. Kaiklima. Ya Ustaz. Ya, ayat 25. 24, ayat 24. Masih surah Az-Zariyat kan ya? Masih ayat 24.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. Oke, madlinnya masih harus diperlambat lagi. Hadis doi fi doi. Nah, sampai dapat lembutnya, sampai dapat lemahnya, sampai dapat baru sambung ke fa. Oh, Sekali doi. lagi. Ya, doi fi Ibrahim. Ayo ulang dari halata. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. Oke. Jadi madlinnya sudah bisa dinikmatin ya. Siap. Assalamualaikum Ibu Titin Royani. Selamat bergabung. Di surah Az-Zariyat ya, kita sudah murojaah sampai ayat 25. Kan kita lagi Zoom. Tadi kan udah bilang kalau Zoom Ara sama Nano boleh lihat tapi tidak boleh berisik. Ya enggak? Ya dari sini Bro. Ya. Oke, sekarang ayat 25. Itu za ya. Za tipis. Jangan is. Tidak is, tapi dijepit. Lidahnya dijepit. Iz dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Nah, itu juga ada kau itu matlain juga itu. Matlin itu hurufnya ada 2. Ada ya sukun, ada waw sukun. Nah, munkarun. Nah, ayat 25 masih harus diperhatikan nih karena kita sudah masuk ke ayat yang lumayan panjang, matnya juga panjang. Ibu Riri dengar nggak? Ya, Ibu Riri baca di ayat 25. Izdaqalu alaihi faqalu salama qala salam qaumun munkarun. Oke, kalau berhenti boleh salam ya salam. Tapi kalau nggak berhenti, nah itu ikfanya dapetin ya. Salamun qaumum munkarun. Tapi kalau misalkan berhentinya jadi mat. Qala salam, mimnya jadi sukun. Oke, udah tuntas nih sampai ayat 25. Oke, sekarang kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 25. Boleh dibuka mic-nya atau boleh juga di silent mic-nya. Yang penting kita murojaah dulu dari ayat 1 sampai ayat 25. Bacanya tartil saja pelan-pelan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّارِيَاتِ وَالْحَامِلَاتِ tu'faku anhu man
إلى ويسألون أيان يسألون أيام هم في غمرة فاسألهم هذا الذي يسألون أيام يوم إن المتقين يوم في في جنات جنات خالدين ما كتابكم كتاب إنهم الذين كانوا قبل ذلك كانوا قليلا بعد ذلك الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون ومن الليل في جنات وعيون وفي الأرض قبل ذلك عاملين وفي أنفسهم أفلا إنهم كانوا وفي السماء بذلك رزقهم فما توعدون فنقيلا من الليل ما يهجعون أموالهم وفي حق الأسحار هم وفي أموالهم حق للسائل عليه فقالوا في والمحروم أنفسهم فلا وفي الأرض آتاكم وفي السماء للمعلمين رزقكم في وما أنفسكم أفلا تبصرون ورب وفي السماء السماء والأرض رزقكم وما إنه توعدون لحق مثل فورب ما السماء والأرض أنتم إنه لحق ini ngomong مثل ما هل أتاك حديث أنكم ضيف تنطقون هل أتاك إبراهيم حديث ضيف إذ إبراهيم دخلوا عليه إذ فقالوا دخلوا سلاما عليه قال فقالوا سلام سلاما قال قوم سلام قوم منكرون منكرون فرغا Oke, sudah ya. Sudah sesuai ya bacanya ya. Qala salam qaumun munakkarun Mungkarun. munkarun Ya, pokoknya bacanya perlahan dulu. Tidak perlu terlalu buru-buru. Memang kita harus memberi hafalan tiap hari, tapi juga harus diperhatikan bacaan makhraj dan tajwidnya. Jangan sampai kita udah hafal tapi dengan catatan makhrajnya tidak sesuai, sesuka kita, terus tajwidnya juga masih tidak diperhatikan. Jadi benar-benar diperhatikan. Nah, keuntungan bagi para hafiz atau hafizah itu tiap hari di murojaah, artinya tiap hari dapat pahala. Kesulitan dalam hafal juga dapat pahala. Nah, jadi nggak pernah ada kerugian pada saat kita berdampingan sama Quran. Oh iya, ini sebagai info saja. Lanjutkan menghafalnya, murojaahnya dilanjutkan. Nanti pada saat sudah sehafal satu surah, kita akan bikin setorannya per sesi. Lewat Zoom juga, tapi per sesi. Misal contoh, satu sesi itu diisi oleh 5 orang, 5 peserta. Nanti kita akan bikin sesi itu untuk setoran, khusus satu surah. Misal kita targetkan
sekitar berapa atau enggak di 2 bulan atau enggak 1 bulan setengah. Jika sudah ada yang menghafal satu surah Adz-Dzariyat, nanti kita bikin sesi setorannya lewat Zoom. Nah, setorannya itu langsung ditunjuk. Nah, artinya langsung ditunjuk, misalnya di sesi 1 ada Bu Desiska, Ibu Salamah, terus ada Ibu Muhaita, ada Ibu Maya, atau ada Ibu Afida. Nah, kita pakailah waktunya satu sesi sekitar 1 jam atau 1,5 jam untuk setoran 5 peserta. Nah, kita akan bikin, karena kalau video nanti jadi terlalu panjang. Misalnya contoh, Ibu Maya bacanya tartil tapi tartilnya lebih lama. Nah, itu videonya terlalu banyak, nanti terlalu panjang nggak muat di WA-nya, jadi kesulitan. Lebih baik nanti sistem setoran satu ayatnya kita langsung melalui Zoom, tapi per sesi. Kalau ini kan banyak nih, ada 20 atau enggak boleh gabung. Teman-teman boleh gabung, tapi kita bikin sesinya yang setorannya sesi pertama Ibu Maya, Ibu Muhaita, Ibu Desiska. 3 tuh, yang lain simak, dengarkan, nanti yang baca setoran itu nama-nama yang disebutkan. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mengerti nggak dari yang saya sampaikan? Iya, iya. Mengerti ya? Insya Allah. Jadi setorannya lewat ini ya. Setorannya Ya, lewat Zoom. ya, lewat Zoom kalau sudah satu surah. Tapi kalau belum satu surah, nah, bisa lewat video seperti biasa. Tapi saya ingatkan, bacanya jangan terlalu panjang. Artinya, Berarti kalau sudah ini ya Ustaz, kalau sudah beres ya, Azariyah. ya sudah Azariyat sudah beres, nanti kita bikin sesi ya, yang lain simak ya, kita saksikan bahwa Ya, siap. Ibu Maya akan mensetorkan satu surah Az-Zariyat malam ini melalui Zoom sesi pertama. Nah, yang lain ikut gabung Zoom, kita mendengarkan, kita menyimak supaya kita juga tahu caranya gimana. Terus pada saat mengirim video, usahakan bacanya yang tartil. Jangan seperti kiroat. Kiroat itu yang panjang, hanya 6 ayat tapi setorannya sampai lebih dari waktunya. Misal 5 menit, 7 menit karena bacanya terlalu panjang. Misal contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Wadzariyati dzarwan falhamilati wiqran faljariyati yusra. Falmuqassimati amra. Innama tu'aduna lasadiqu wa innad dina lawaqi'. Nah, bisa dipercepat bacanya seperti itu boleh. Yang penting sesuai makhraj, sesuai tajwidnya. Jangan wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra. Nah, takutnya nanti kalau udah 25 setoran, Ibu memorinya nggak muat. Nah, udah sampai 25 ternyata udah 20 menit. Nanti ada video YouTube, bukan video setoran. Seperti itu ya. Nah, Ibu Muhaita tuh, Ibu Muhaita tadi ada koreksian, diperhatikan ya koreksiannya. Di setoran berikutnya yang penuhi hasil koreksi. Pak Karyadi tadi ada perbaikan ayat 5, ayat 6. Atau enggak Pak Yanuar ada perbaikan. Nah, di setoran kedua penuhi perbaikannya, jangan sampai salah lagi. Penuhin, misalnya tadi setoran 6, pas di setoran 8 ayat, 1 sampai 6 tuh udah sesuai tajwidnya. Mahrajnya udah sesuai. 5 sama 6, 7 sama 8 harus sesuai lagi. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Benar, Ustaz. Untuk Siapa besok, nih yang bertanya? Pak Munir. Pak Munir, ayo dicatat ya Kak Iklima. Pak Munir bertanya. Untuk besok itu setorannya berapa ayat, Ustaz? Bebas, boleh 2, boleh 3. Yang penting sesuai kemampuan. Oh, Jangan tidak setor sama sekali.
Satu lagi Pak Ustadz. Apa? Untuk satu lagi pertanyaan. Ya, Untuk boleh. untuk lansia seperti saya ini kan untuk hafal itu sulit. Kalau sudah hafal Ya. cepat lupa. Lah untuk trik supaya cepat hafal dan tidak lupa itu bagaimana? Oh, iya Pak Munir. Itu dari kita lahir sampai tapi secara kemampuan fisik itu nggak boleh kalah sama pikiran. Artinya fisik kita boleh di usia 53, 60 tahun, tapi berpikir kita dan kemauan kita harus lebih kuat daripada fisik kita. Nah, caranya yaitu pada saat sholat 5 waktu itu dibaca, biasanya baca Qul Huwallahu Ahad atau Al-Lahab atau An-Nas atau Al-Falaq, diganti bacaannya setoran hafalan kita. Nah, itu kalau misalkan kita sholat sunnah. Kalau sholat berjamaah di masjid, nah itu kita ikutin apa yang ada imamnya. Tapi pada saat kita sholat sunnah, misal sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, atau ada yang sholat tahajud, ada yang sholat witir, ada yang sholat tarawih, ada yang sholat sunat hajat. Nah, itu dimasukkan hafalan-hafalan kita. Karena otak akan mengikuti apa yang sering kita ucapkan. Nah, itu caranya. Terus yang kedua, harus murojaah. Murojaahnya setiap habis sholat. Habis sholat itu renungkan sekitar 5 menit, 10 menit. Nah, secukupnya waktu. Yang penting jangan sampai kita lepas. Misal Pak Munir sholat zuhur. Nah, usahakan sekarang diprogramkan. Karena hafalan itu kan program. Kalau nggak diprogramkan, kita nggak bakal bisa hafal. Harus program. Nah, programnya itu habis sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kita programkan. Harus dapetin murojaahnya. Jangan habis sholat zuhur kita tinggal. Misalnya habis zikir, habis doa oleh imam, terus kita tinggal kalau kita sedang berjamaah. Tapi kita punya waktu 5 menit, pakai 5 menit itu untuk murojaah. Jangan kita meremehkan waktu luang. Nah, itu untuk trik supaya kita tidak cepat lupa. Karena kita menghafal gampang nih. Ibu Dafna mudah menghafalnya, Pak Mastur mudah menghafalnya. Tapi saat mempertahankan hafalan, wah luar biasa. Saya juga begitu. Waktu saya di pesantren, hafalan itu sangat mudah. Sehari bisa dapat 1 surah, 2 surah. Tapi pada saat mempertahankan hafalan, itu luar biasa. Itu luar biasa. Nah, biasanya tuh yang bikin cepat lupa, itu sering ngegibah. Sering ngomongin orang, tetangga lagi lewat kita omongin. Nah, itu secara perlahan akan mempersulit kita untuk menghafal. Itu dikurangi. Menggibahi orang, memfitnah orang, menzolimin orang, itu dikurangin. Karena itu adalah urusan kita sama orang lain dan itu memperhambat. Nah, dikurangi. Seperti itu ya Pak Ahmad Munir. Seperti itu ya, nanti Ya, terima kasih Ustaz. ya habis sholat dimurojaahkan. Yang lain ada pertanyaan atau ada mau kasih masukan Pak Mastur? Oh, ini Pak Ustadz, saya kan belum setoran ya karena ya maklumlah masih bekerja sibuk ya, jadi belum hafal-hafal ya. Nah, itu Ya. mungkin kata Pak Ustadz tadi ya susah untuk mempertahankan, hafal mudah, tapi untuk mempertahankan itu sekarang dibaca mungkin 5 menit hafal. Ketika beberapa menit kemudian kok lupa lagi. Nah, itu mungkin nantilah apa yang disarankan oleh Pak Ustadz. Insya Allah nanti ketika sholat sunat mungkin walaupun hanya 1-2 ayat mungkin nggak apa-apa ya. Ya, Yang nggak hafalnya. apa-apa. Ya. Ya, nih kita nggak pernah paksain buat hafalan 10 ayat langsung. Tapi senyaman mungkin
Pak Munir kan ini kan kita ngikutin program-program baru. Artinya teman-teman sebelumnya kesibukannya amat luar biasa. Tapi setelah kenal sama Yayasan Hasinah Umat Indonesia, ikut jadi member, ikut jadi bergabung, artinya wakaf Quran. Nah, artinya kita sudah punya kemauan tuh untuk cinta sama Quran. Nah, sekarang bagaimana kita aplikasikan nilai-nilai Quran ada pada diri kita. Nah, Pak Ahmad Munir udah bergabung, artinya udah memiliki 2M, mau dan mampu. Nah, ya 2M, mau dan mampu. Kadang ada orang mau tapi nggak mampu. Nah, mampu luangin waktu. Nah, kalau Pak Mastur, perlahan udah bisa meluangkan waktunya ikut Zoom. Ini lumayan, Zoom-nya 1,5 jam. Nah, Iya. tapi kita masih bisa meluangkan waktu. Itu artinya kita sudah cinta sama Quran. Nah, perlahan saja. Yang penting itu di murojaah setiap hari. Itu murojaah itu udah paling ampuh. Cara paling ampuh untuk hafalan tuh murojaah. Nggak ada yang nggak ada yang bisa hafalan kalau nggak murojaah. Jadi baru hafal 6 ayat, terus 6 ayat tuh nggak di murojaah, pasti bakal lupa. Karena pada saat zaman sekarang nih, kita banyak hiruk pikuk kesana kemari, nah pasti banyak urusan. Nah, jadi itu yang harus jadi kunci murojaah. Walaupun sibuk tetap murojaah. 5 menit pakai 5 menitnya. Kalau punya waktu 1 menit, pakai 1 menitnya. Kalau mau punya waktu 30 detik pun, pakai 30 detiknya. Jangan sampai kita nggak pakai. Itu ya Pak Mastur ya. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, nanti kalau ada kesulitan lagi sampai 25 ayat itu nanti saya rekam melalui VN supaya nanti pada saat lupa ini apa ya bacanya ya, itu bisa dilihat di rekaman VN saya, atau nanti bisa juga lihat di setoran ibu-ibu yang tidak koreksian, misalnya Pak Pardal tanpa koreksi udah bagus mahrot tajwidnya. Nah, kita tidak masalah lihat teman kita yang sudah hafal, yang udah bagus bacanya, supaya kita lebih menikmati lagi. Kita lihat, oh kok Bunda Naifa setorannya bagus ya. Nah, kita nggak perlu repot-repot, kita udah bisa punya model nih, bisa lihat Bunda Naifa, bacanya bagus, kita ikutin. Nah, itu udah bagus. Artinya udah bisa mengikuti. Pak Pardal makhrajnya udah bagus, tajwidnya udah bagus. Nah, kita bisa mengikuti. Perlahan saja mengikuti. Makanya saya suruh kirim kita setorannya berupa video supaya yang lain juga bisa ikut menyimak. Kalau saya kadang juga bisa lihat setorannya Bunda Naifa, oh bacanya bagus ya, suaranya juga bagus. Mungkin saya juga bisa belajar di suara Bunda Naifa. Atau Pak Mastur punya suaranya bagus juga, saya bisa mengikuti suara bagusnya Pak Mastur. Seperti itu ya. Ya, Pak Ustadz. Baik. Ada kesulitan lagi? Ya, paling itu saja, paling bukan kesulitan sih. Meluangkan waktu, menyempatkan waktu untuk murojaah, itu saja paling. Ya, itu pelan-pelan. Makanya kita harus diikat tuh, disemangatin terus. Nah, kita semangat terus. Setor berapa aja, berapa, 1 ayat, 2 ayat, setor. Nanti kita mulai, ya awalnya kan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, lama-lama udah terbiasa, udah enak, baru. Nah, supaya lebih lancar lagi, Bapak kan sudah sering ikut, ini udah jadi membership di Hasinah kan, artinya sudah sedekah, artinya tuh urusan-urusan kesulitan kita bisa dipermudah dengan cara bersedekah. Nah itu, maka kalau udah bersedekah insya Allah kesulitan bisa kita dihilangkan dari rasa kesulitan. Lapanglah hati kita. Pak Ustadz mau tanya izin. Iya baik. Atas nama siapa yang bertanya? Ratna. Pak Ustadz. Siapa? Ratna, Ibu Ratna ya? Ya. Pak Ustadz, saya kan kalau ngapalin itu lama ya Pak Ustadz ya. Jadi saya itu berusaha memahami benar-benar artinya, terus
sampai saya buka buku tafsir segala gitu supaya bisa masuk ke otak saya itu baru bisa masuk. Jadi mungkin nggak bisa cepet. Nah, untuk kita-kita yang kecepatannya pelan ini, gimana nanti ya? Bisa berimbang apa nggak gitu dengan yang lainnya Pak Ustadz ya? Atasinnya gimana? Nah, kalau seperti itu kan sesuai saja sama yang awalan kita. Kita yang penting setiap hari ini ada setoran. Tambah 1 ayat, tambah 2 ayat. Kita misal Bu Ratna sudah setor 6 ayat. Terus ngelihat temennya setoran 20 ayat. Jangan pernah gentar. Artinya kita tetap pada jalur ada 2 ayat, ada 3 ayat. Nggak apa-apa, yang penting tajwidnya siap, makhrajnya jelas, sesuai, itu tidak dipermasalahkan. Nah, kalau yang kita lihat itu dijadikanlah motivasi. Misal kita lihat yang setorannya 20, besok, oh ya bagus nih, kita jadiin motivasi. Jangan jadikan beban. Nanti takutnya kalau jadi beban, kita merasa kesulitan. Jadi hafalannya makin berat kita. Karena apa? Kita punya dua beban. Beban pertama, kita harus menghafal dengan cepat. Beban kedua, kita mikirin hafalan orang udah banyak, hafalan saya baru sedikit. Akhirnya setan itu akan menggoda kita supaya kita, ya udah mau ngapain kamu hafalan? Kamu mending nggak usah hafalan, lebih baik nggak usah setoran. Udah gitu. Artinya kita kalah sama setan. Jangan sampai seperti itu. Pelan-pelan saja. 1 atau 2 ayat setor, udah cukup. Udah cukup. Jangan sampai terlalu banyak. Kalau terlalu cepat juga setoran, tapi kita nggak siap, nanti yang ada beban juga untuk murojaahnya. Misalnya Bu Ratna udah setor 10 ayat, tapi hanya hafal pada saat hari itu saja. Artinya nggak ikhlas setorannya, karena kita mengingat setoran yang lain lebih banyak. Nanti pada setoran kedua jadi makin berat lagi. Udah setoran 10 nih, tapi hilang terus. Iya sayang, nanti sabar ya. Sabar. Nah, nanti yang pas setoran tambahan 5 ayat lagi makin berat. Karena harus hafal lagi 10 ayatnya yang udah hilang-hilang. Nggak apa-apa Bu Ratna, perlahan. 2 ayat nggak apa-apa, 3 ayat nggak apa-apa. Jangan sampai terlalu mikirin urusan setoran yang lain. Setoran yang banyak, jangan lupa dikasih semangat teman-temannya. Jangan cuek aja, kan kemarin udah bilang. Kalau ada yang setorannya 15, 20, jangan lupa selingin kasih semangat teman-teman yang lain. Nah, di grup, kasih semangat teman-teman yang lain. Supaya mereka, kita merasa, oh iya nih kita udah dikasih semangat sama teman-teman kita nih. Nah, karena kita termasuk nih sedang membangun persahabatan yang kuat, teman yang baik, yaitu menghafal Quran. Insya Allah kita termasuk 7 golongan yang ada di padang mahsyar nanti mendapat payung dari Allah, yaitu saling berkawan, saling mengingati dalam urusan kebaikan, apalagi dengan Quran. Kita termasuk 7 golongan orang yang saling mengingati dalam kebaikan. Mengingati karena Allah dan menyemangati juga karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk 7 golongan tersebut. Amin. Nah, teman-teman yang lain bagaimana? Pak Karyadi? Iya, dengar, siap. Semangat, tetap semangat, Ustaz. Tanya lagi, Ustaz. Nah, siapa yang bertanya? Pak Munir. Pak Munir, ya Pak Munir. Misalnya selama ini atau kemarin kita store 6 ayat. Kemudian besok 4 ayat. Itu kita baca yang 4 ayat atau mulai awal sampai 10 ayat? Dari awal. Kita misalnya udah setor 6 ayat. Ya. Nah, berikutnya setor 4 ayat. Bacanya kita baca dari awal. Misalnya wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra. Udah, besoknya kita udah setor 3 ayat. Besoknya lagi kita mau setor 3 ayat, tambah 3 ayat, 6 ayat. Baca lagi. Wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra. Fal muqassimati amra. Innama tu'aduna lasadiq wa innad-dina lawaqi'. Nah, besoknya mau tambah lagi 5 ayat. Baca lagi dari ayat 1. Nah, itu konsep hafalan. Bukan
Kalau 3, besok 3, besok 3, nanti yang 3-nya lagi lupa. Nah, Makasih ya. tenang. Kita ini hafalan Quran pahalanya besar. Kesulitannya juga dapat pahala. Ini Pak Munir ayat 1 lupa, terus ingat lagi, pahala lagi. Ayat 2 udah ingat, lupa lagi, ingat lagi, baca lagi, pahala lagi. Ayat 4 makanya tuh ayo wakaf Quran dengan 50.000 kasih ke setoran. Nih kita dengan 50.000 setor ke Yayasan Hasina Umat Indonesia, nanti ya Yayasan Hasina Umat Indonesia ke para penghafal tuh. Nah, coba bayangin, kita nggak ikut hafalan, tapi kita memberi uang kita untuk santri yang setor hafalan Quran. Itu setiap setorannya dapat pahala. Nah, sekarang kita membangun PD, peduli diri kita untuk baca Quran. Double tuh pahalanya. Tenang Pak Munir, insya Allah kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan itu dibacain, kita tiap belajar baca doa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah tambahkan ilmu kepada diri kita, ilmu apa saja selama ilmu itu baik. Nah, ada Rabbi srohli, ingat pada saat zaman Nabi Musa menghadapi Fir'aun, doanya apa yang dibaca? Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, Nabi Musa itu waktu bertemu dengan Fir'aun bukan usia 50, tapi usia remaja. Bertemu sama Raja Fir'aun yang amat luar biasa. Tapi dengan doa tersebut, ucapannya jadi mudah. Apa? Mau peluk guling? Gulingnya kan di mama. Ya, seperti itu ya Pak Ahmad Munir ya. Ya, terima kasih Ustaz. Insya Allah semuanya tetap terus semangat. Jangan sampai ada yang lemah. Kalau misalkan di grup tidak aktif, kita tegur. Kalau memang nanti ada kesulitan, sama-sama kita menolong dengan doa, menolong dengan waktu, menolong dengan tenaga. Kita Oke, ada pertanyaan lagi Pak Mariono? Aman Pak Mariono ya? Ya, sudah ditanyakan sama teman-teman. Ibu Ade, semangat ya. Siap Ustadz, insya Allah. Ya. Ibu Desiska semangat ya. Semangat Ustadz. Ya, perlahan saja. Kita ini grup ini akan jadi panjang, amat panjang, bisa setahun nanti nih sampai kita tuntas sampai juz 30. Nanti selanjutnya kita juz 26, masih lama. Artinya kita harus pelan-pelan. Nggak perlu buru-buru, kita nikmatin saja pertemanan ini, persahabatan ini. Saya masih 28 tahun, jadi masih muda. Nanti bisa bertemu, saya bisa komunikasi sama Pak Pardal yang usianya jauh lebih dewasa dari saya, 60 tahun. Nah, bisa juga saya nanti di sesi berikutnya, misalnya di 1 bulan kan kita ada review kajian kita, materi tafsir kita. Nah, itu tidak hanya saya nanti yang bicara, bisa Pak Mastur, bisa Pak Pardal, bisa Ibu Rifna ini, itu kasih motivasi, kasih semangat tuh. Kita nikmatin pertemanan kita ini, persahabatan kita ini, tahfiz kita ini dengan senyaman mungkin. Amin. Amin. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Untuk sementara nggak ada Ustaz. Cukup Ustaz. Ya, tuh Pak Karyadi tuh sampai miring pecinya tuh. Luar biasa itu. Tapi kalau sering salah Ustaz lebih banyak pahalanya Ustaz ya. Sering salah, sering ulang, sering banyak pahalanya. Iya, tapi kalau salah terus jadi beban juga kita. Kalau salah terus jadi beban. Tapi ini kan kita kan hafalan nih. Itu udah pasti tuh kalau misalkan di rumah kita ada keluarga
itu kan jadi nilai positif juga buat keluarga kita. Kok pas lagi lihat misal Pak Mariono biasanya jam segini ada di luar sedang nongkrong atau enggak sedang ngobrol, tapi jam segini Zoom. Nah, istri bilang, Pak Ustadz, Pak Mariono luar biasa pakai peci jam segini. Nah, udah luar biasa tuh. Misalnya Bu Afida jam segini harusnya tidur atau nonton TV. Nah, akhirnya bisa Zoom. Tapi kita Zoom-nya hanya seminggu 2 kali. Nggak terlalu banyak. Cukuplah Zoom ini 2 minggu kita gunakan untuk murojaah, untuk saling sapa. Nanti setorannya bisa melalui video. Oke? Oke. Kita tutup pengajian kita ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Izin live teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah.